다시 한번 안아드리고 싶어요. Setelah menembakkan pistolnya kepada Det, Choi Ji pun menembakkan pistolnya ke dirinya sendiri. Akan tetapi pistol itu tidak berfungsi. Yang ternyata tembakan itu tidak dapat mempengaruhi Det. Choi Ji kesal dengan sikap Det yang seenaknya. Langsung saja ia mengubah wujudnya yang mengerikan dan terakhir dirinya mengubah wujudnya menjadi Jisoo. 지수야. Akhirnya, Det memulai permainannya kembali. Telunjuk saktinya membuat peluru terbang dan menembakkan ke arah Choi Ji. Kini, Choi Ji tengah berada di dalam jiwa seseorang yang tengah mencuci tangan. Ia kembali menuju ruang melukis. Benda kecil bercahaya merah datang menceritakan kalau pria ini adalah Jong Gyu Chol yang berusia 34 tahun. Ia terlahir dari keluarga yang sederhana, tapi sejak kecil ia tersadar dengan bakat yang terpendam pada dirinya. Dunia yang menurutnya jahat tidak mendukung bakat istimewanya itu. Hingga suatu hari ia tengah berjalan dan terkaget-kaget saat melihat seseorang jatuh menimpa mobil yang sedang terparkir. Jong Gyu Chol mendatangi jasad itu dan menemukan inspirasi untuk melukis orang yang sudah meninggoy dengan harga jual yang tinggi. Inspirasi keji ini membawa dirinya menjadi psikopat. Suatu hari, ia membuntuti seorang wanita yang tengah berjalan dan menculiknya. Siaran berita pun terus mengumumkan atas penemuan mayat yang sudah terpisah menjadi beberapa bagian. Hasil lukisan Jong Gyu Chol pun dihargai fantastis saat diadakannya pelelangan. Sudah banyak orang yang menjadi korban dirinya. Mengetahui itu, Choi Ji yang berada di dalam jiwa Jong Gyu Chol pun terkaget-kaget. Ia lari menuju toilet karena mual. Di toilet itu terlihat boneka tali yang posisinya sama persis dengan jasad Jisoo saat tertabrak mobil dan bertuliskan penulis Lee Jisoo. Lalu ia mengambil pisau kecil tersebut dan berencana untuk membalaskan dendamnya kepada Park Tae-woo. 내가 널 가장 고통스럽게 죽여줄게. Keesokan paginya, Jang Gyu Chol berada di lokasi saat dirinya tengah menjadi Jang Gyeon-woo yang berbincang dengan Jisoo saat kejadian mereka berdua ditabrak. Lalu, ia pun pergi membuka besi gorong-gorong untuk mengambil pulpen bertuliskan Lee Jisoo. Wajar saja Park Tae-woo tidak dipenjara karena dirinya sudah menyuruh ajudannya yang menjadi pelaku tabrak lari palsu. Mengingat kejadian itu, Jang Gyu Chol kesal. Ia menyamar menjadi reporter, lalu pergi menuju kantor Taekang. Tapi sayangnya, petugas di sana memberitahu kalau Park Tae-woo tidak ada di kantornya. Yang padahal Park Tae-woo baru saja keluar dari dalam kantor dan masuk ke dalam lift untuk menghadiri seminar. Seminar itu membahas tentang kesuksesan CEO yang mempunyai sifat-sifat psikopat. MC memberikan pertanyaan tes psikopat kepadanya. Park Tae-woo tidak bisa menjawab, jadi ia tidak termasuk ke dalam orang psikopat. Di luar kantor Taekang, Jang Gyu Chol tengah melihat kegiatan Park Tae-woo. Tiba-tiba saja dirinya mimisan dan pingsan. Singkat cerita, ia dibawa ke dokter. Dokter memberitahukan kalau Jong Gyu Chol terkena tumor otak dan sudah terlambat untuk menjalani pengobatan. Dokter memvonis dirinya bisa hidup sebulan lagi. Langsung saja ia pergi meninggalkan dokter tersebut. Ia mendapatkan telepon kalau Park Tae-woo ingin bertemu dan berbincang untuk membeli karya lukisannya. Mendengar itu, ia langsung cus menemuinya di galeri lukis. Mereka berbincang. Jang Gyu Chol memberitahunya kalau mereka berdua mempunyai hobi yang sama, yaitu hobi menghabisi nyawa manusia. Park Tae-woo merasa tersinggung. Nah, ketika situasi aman, ia mengeluarkan pisau kecil di sakunya untuk menghabisi Park Tae-woo. Tapi sayangnya, tiba-tiba saja asisten pribadinya datang dan memanggilnya. Jang Gyu Chol memanggilnya untuk memberitahu kalau lukisan itu dijual kepada Park Tae-woo. Sepulang dari galeri, Park Tae-woo mendatangi gereja untuk mendoakan Park Jin Tae, yaitu adiknya saat menjabat CEO Taekang yang kecelakaan di pesawat. Selesai mendoakan, ia kembali ke mobilnya dan sangat kesal karena keluarganya masih menyayangi Park Jin Tae. Ia pun menenggak pil haram dan nekat mengendarai supercar hingga terciduk oleh polisi. Melihat dirinya tengah dikejar oleh polisi, Park Tae-woo mencoba kabur, tapi ia terhalang oleh pembatas.
Park Tae-woo kesal karena detektif Woo Jin-woo tidak sopan menurutnya. Langsung saja Park Tae-woo menelpon pimpinan Woo Jin-woo karena ia adalah CEO Taekang yang terkenal. Lalu ia dibebaskan dan menampar Woo Jin-woo berkali-kali hingga tersungkur. Setelah menebarkan uangnya, Park Tae-woo pun pergi menuju rumahnya. Perjalanan terhenti saat Jong Gyu-chol berada di depannya. Ia pun turun dari mobilnya dan menanyakan niat kedatangan Jong Gyu-chol datang ke rumahnya. Tapi tiba-tiba saja Jong Gyu-chol mengangkat kakinya ke atas kap mesin mobil Park Tae-woo. Melihat kelakuan Jong Gyu-chol, Park Tae-woo kesal dan menamparnya. Jong Gyu-chol memberi balasan dengan meludahinya. Mengetahui itu, mereka berdua terlibat perkelahian. Park Tae-woo kembali ke mobilnya untuk membawa senapan dan berhasil menembak Jong Gyu-chol. Jong Gyu-chol berakting pingsan dan lari menuju supercar, tapi ia gagal menabrak Park Tae-woo. Ia pun berkeliling-keliling. Melihat senapan Park Tae-woo jauh dari jangkauannya, ia pun langsung merebut senapan dan menginjak Park Tae-woo. Jong Gyu-chol membawa Park Tae-woo menuju studionya. Ia menjelaskan akan menghabisi Park Tae-woo secara perlahan. Mendengar itu, tangannya gemetar dan sangat ketakutan. Sesampainya di dalam studio, tiba-tiba saja Jong Gyu-chol pingsan dan tersadar sudah dirantai oleh Park Tae-woo. Ia menceritakan pembunuhan pertamanya, yaitu saat mengendarai mobil dan menabrak seseorang. Langsung saja ia menghabisi Jong Gyu-chol secara brutal. Cerita dilanjutkan saat Jong Gyu-chol sudah sekarat. Park Tae-woo mengatakan, "Aku sudah bilang kalau kau tidak bisa mengalahkanku. Kau sendiri tak akan menduga kalau aku berakhir dengan tragis." Jong Gyu-chol pun menjawabnya, "Aku sudah menduganya melalui ingatanku di saat kau menabrak Bori atau Park Jin-tae yang kau bunuh." Mendengar itu, Park Tae-woo kaget karena Jong Gyu-chol mengetahui kejadiannya. Dan tak lama dari itu, ia pun meninggal. Scene berganti ke Choi Ji yang sudah berada di dimensi lain. Ia tertawa aneh dan meminta Dead untuk membawa dirinya ke jiwa orang lain. Langsung saja Dead pun menembaknya. Kini Choi Ji menjadi seorang polisi yang mengejar seorang penjahat. Langkahnya harus terhenti karena jalan di depannya buntu. Sang penjahat pun kembali mengejar. Juniornya muncul dan menendangnya. Penjahat itu dibawa masuk ke dalam mobil. Dan tak lama dari itu benda kecil muncul menceritakan kalau An Jin Hyung berumur 42 tahun. Ia mempunyai cita-cita menjadi polisi seperti sang ayah. Saat dirinya dinyatakan lulus sekolah polisi, sang ibu kaget dan pingsan karena takut dirinya mati persis seperti ayahnya. Dan baru-baru ini sang ibu pun meninggal. Tak jarang dirinya sering dihina oleh rekannya sesama polisi karena disebut penakut. Tapi ia bertahan atas prinsip. Ia melihat Kim Ji-young, yaitu rekannya, di penjara saat dirinya menjadi Taesang, memalak uang 100 juta won kepada seseorang. Kim Ji-young kebingungan dengan Ah Jin-young yang tiba-tiba mengenalnya. Semua orang merekam aksinya dan tiba-tiba saja Kim Ji-young mengajaknya berkelahi. Tak lama rekan sesama polisinya datang dan menangkapnya. Semua orang tepuk tangan sampai aksinya viral membuat rekan atasannya tidak percaya atas tindakannya. An Jin Hyung pun pergi bersama juniornya untuk menangkap pembunuh brutal yaitu Park Tae-woo. Park Tae-woo, 내 복수는 지금부터다. Di sisi lain, Park Tae-woo tengah tertawa senang dengan tindakannya yang sudah menghabisi Jong Gyu-chol. Tiba-tiba saja asistennya bernama Lee Hyu-woo datang membawakan dokumen. Park Tae-woo mengajak Lee Hyu-woo untuk makan malam bersama. Mendengar ajakan itu, dengan senang hati Lee Hyu-woo menerima ajakannya. Tapi di sisi lain, sesampainya di studio, langsung saja An Jin Hyung masuk ke dalam studio milik Jong Gyun-chul dan mengambil pulpen milik Jisoo. Ia pun membuka laptop dan membuka rekaman milik Jong Gyun-chol. Sang junior pergi untuk memanggil tim forensik. An Jin Hyung mengkopi semua data dan tak lama tim forensik pun datang untuk menggeledah. Atasannya sangat bangga dan tidak percaya atas perubahan dari dirinya.
Park Tae-woo bersama asistennya datang menuju studio. Namun ia dihentikan oleh An Jin Hyung. Ia memberikan Park Tae-woo pepatah dan pesan, yaitu baru saja terjadi pembunuhan. Penjahat selalu saja kembali lagi ke TKP. Lebih baik Bapak menjauh dari sini agar tidak dianggap sebagai pembunuh. Park Tae-woo dengan polosnya tidak memahami pepatah dan pesan yang diberikan lalu pergi. Karena gagal mengajak makan malam, Lee Hyu-woo pun diturunkan oleh Park Tae-woo di tengah jalan. Semua wartawan mendatangi An Jin Hyung. Ia tengah naik daun karena aksinya menangkap Kim Ji Young dengan tangan kosong. Divisinya menaiki peringkat terbaik. Juniornya mengajaknya berbincang di luar dan menanyakan kasus pembunuhan Jeon Gyung Chol. An Jin Hyung pun menjelaskan kalau pelakunya adalah Park Tae-woo dari CEO Taekang. Melihat wanita lansia datang ke kantor polisi, yang ternyata itu adalah ibunya. Karena ulahnya saat itu memberikan uang 100 juta won, membuat sang ibu harus berurusan dengan polisi. An Jin Hyung memanggilnya dan meminta maaf kepadanya. Melihat tali sepatu sang ibu terlepas, dengan segera ia mengikatnya sembari menahan rasa sedih. Sepatu itu mengingatkan saat dirinya memberi hadiah di saat ibunya ulang tahun. 세상에, 아구 이뻐라. 고마워 아들. 꼭 우리 아들이 옆에 있는 것 같아서. An Jin Hyung menanyakan alasan sang ibu melaporkan uang 100 juta won. Tak disangka jawabannya membuat dirinya sedih. Sang ibu menjawab, uang 100 juta won di rumahnya seperti teguran dari langit. Di saat aku harus kehilangan sang putra, karena aku tidak menginginkannya, lebih baik kulaporkan saja kepada polisi. Putraku lebih berharga daripada uang. Jawaban itu membuat An Jin Hyung menangis. 겨우 그깟 돈이랑 바꿀 수 있는 아이가 아니었거든요. Sesampainya di rumah, An Jin Hyung membawakan makanan untuk ibunya. Tapi tiba-tiba saja seseorang datang untuk menusuknya. Di tempat yang berbeda, di meja kerja sang ayah terdapat laporan dari polisi atas kelakuan Park Tae-woo. Ia pun pergi ke gereja. Tak lama direktur menelponnya, memberitahu kalau kantor melaporkan kasus dari An Jin Hyung yang mempunyai video Park Tae-woo saat membunuh Jang Gyung Chol. Langsung saja ia menelpon anak buahnya. Dirinya tak menyangka jika yang mengangkatnya adalah An Jin Hyung sendiri. Park Tae-woo mengajaknya untuk bertemu, tapi An Jin Hyung menolaknya dan meminta dirinya untuk datang ke kantor polisi. Atasannya sangat bangga akan tindakan An Jin Hyung, tetapi perasaannya tidak enak. Dan tiba-tiba saja jenderal menelponnya, menanyakan An Jin Hyung. Langsung saja ia menghadap sang jenderal bersama Park Tae-woo. Lalu mereka berdua berbincang. Park Tae-woo mencoba untuk memberikan sogokan, namun An Jin Hyung merobek kertas itu. Ia lebih mementingkan Park Tae-woo untuk dihukum dan ditangkap. An Jin Hyung mengajaknya untuk bertemu di lantai 1 tempat timnya bekerja. Sesampainya di ruangan, ia melihat berita yang memberikan informasi kalau CEO Taekang yaitu Park Tae-woo menyerahkan diri kepada polisi atas kasusnya. An Jin Hyung kebingungan melihat apa yang sudah terjadi karena Park Tae-woo sudah berbohong kepada media. Jenderal kepolisian percaya dan mencabut hukumannya. Semua masyarakat memberikan sayembara kalau Park Tae-woo tidak bersalah. Tindakan fitnah itu membuat An Jin Hyung dimarahi oleh kepala kepolisian. Hingga suatu malam saat An Jin Hyung berada di parkiran, ia disergap dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Ia pun dibawa ke dalam gudang. Setelah mendapatkan informasi penculikan An Jin Hyung, Park Tae-woo pun meminum pil haram dan tertidur. Saat tertidur, ia terbayang tengah berada di dalam pesawat dan terguncang-guncang. Di dalam pesawat itu memberikan informasi kalau Park Tae-woo pembohong dan sudah menghabisi banyak nyawa. 난 네가 정규철뿐만 아니라 박진태, 송재섭, 조태성, 장건, 이지수, 이수연을 죽인 것을 알고 있다. Pesawat itu pun meledak. Ia berhasil mendarat dengan menggunakan parasut dan tiba-tiba saja ia tertabrak mobil. Yang ternyata pengendara mobil tersebut adalah An Ji Hyun. Dengan perjanjian Dad yang akan membantunya jika ia membunuh seseorang saat berada di jiwa orang lain, Dad pun turun menghampirinya. Di saat Choi Yi-ji meninggalkannya, Park Tae-woo mengejar tapi sayangnya angin besar datang dan membuat ia terbawa angin dan tertabrak. 박태우에게 살해 및 시체 유기 혐의로 체포영장을 청구한 상태입니다.
Cerita dilanjutkan dengan semua kebenaran sudah terungkap. Pak TU benar-benar melakukan banyak kasus keji. Bahkan dirinya kritis. Semua media menyebar semua informasi dan sang ayah pun mengundurkan diri dari Taekang. Sementara itu di rumah sakit Pak TU tersadar. An Jin Hyung datang. Kita diperlihatkan kalau kaki Pak TU sudah tiada dan ia akan menjalani hidup dengan setengah koma. Sepulang dari rumah sakit, An Jin Hyung mendatangi rumah duka untuk mendoakan Jisoo. Hingga suatu hari dirinya pergi bersama tim kepolisiannya untuk menangkap para penjahat. Juniornya yang terluka, ia membawanya ke rumah sakit. Anak dan istrinya menangis melihatnya terluka. Melihat itu, An Jin Hyung mengajak Selgi untuk jajan ke minimarket. An Jin Hyung berjanji kepada Selgi agar tidak membuat ayahnya terluka lagi saat bekerja. Sayangnya mereka berdua harus terluka karena tembakan yang diberikan saat menangkap bandar narkoboy. An Jin Hyung melawan penjahat itu hingga mereka berdua terjatuh dari ketinggian. Shin berganti membawa Choi Ji kembali ke dimensi lain dan menemui Dad. Dad menanyakan siapa Choi Ji sebenarnya. Ia kebingungan dengan pertanyaan itu. Dad tertawa dan menembaknya kembali. Kini Choi Ji tengah menjadi pria gelandangan yang baru saja bangun tidur. Tak sengaja berita menunjukkan kalau An Jin Hyung, si polisi hebat, gugur dalam tugasnya. Ia pun dengan style seadanya ini pergi ke tempat penghormatan terakhir An Jin Hyung. Kehadirannya diusir karena bau badan. Tapi atasan polisi itu memberikan makanan. Dirinya terkejut karena saat ia menjadi An Jin Hyung mendapatkan banyak prestasi yang baik sampai Perdana Menteri datang. Melihat juniornya tengah menangisi An Jin Hyung, junior itu marah kepada Choi Ji yang tengah berpenampilan seadanya, menanyakan siapa kau sebenarnya. Karena tidak bisa menjawab, lalu Choi Ji menangis dan benda kecil datang. Ia mencoba untuk menghindarinya, tapi sayangnya ia terjatuh di tangga dan meninggoy. Scene berganti kepada Choi Ji yang kembali ke dimensi lain. Choi Ji memukul meja karena jawaban Dad yang keterlaluan. Lalu Dad mengeluarkan pistol untuk menembaknya. Kini Choi Ji menjadi bapak-bapak. Ia berlari. Benda kecil itu mengejarnya. Yang ternyata ia adalah seorang pekerja dan mempunyai keluarga. Semua berakhir ketika dirinya di PHK oleh perusahaan. Bahkan dirinya digugat cerai oleh sang istri. Rasa putus asa ini membuat dirinya ingin mengakhiri hidupnya. Yang ternyata pria ini adalah seorang pria yang dikala itu menabrakkan diri. Dan kebetulan pengemudi mobil itu adalah Pak TU. Kejadian ini terjadi di saat Choi Ji akan melamar kerja di Taekang. Scene berganti kepada Choi Ji yang kembali ke dimensi lain. Dad mengatakan kalau dirinya benar-benar tidak berguna karena tidak memanfaatkan kesempatan yang selalu diberikan. Dad mengeluarkan pistolnya dan menembakkannya kepada Choi Ji. Cerita dimulai saat dirinya berada di rumah dan menjadi ibunya. Tangannya bergetar mengetahui itu. Benda kecil datang menghampirinya, menceritakan di saat ibunya masih muda, ia adalah wanita idaman dan seorang istri yang bahagia. Waktu begitu cepat, sang suami atau ayah Choi Ji meninggal. Dirinya harus bekerja hingga saat itu mendapatkan telepon dari Choi Ji yang tiba-tiba sakit. Suatu hari, dirinya harus dipecat oleh perusahaan hingga semua pekerjaan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Choi Ji. Sang ibu melihat Choi Ji yang selalu mabuk di kosannya. Malam hari sang ibu menelpon saat dirinya sudah terjun dari gedung. Karena Choi Ji tak bisa dihubungi, maka sang ibu bersiap untuk menemuinya. Dan tiba-tiba saja handphonenya berbunyi dan mendapatkan telepon dari polisi kalau Choi Ji meninggoy akibat bunuh diri. Choi Ji 씨 어머니 되시죠? 네. 그런데요? Ia diminta datang dan memastikan identitas sang anak. Ia menangis terseduh-seduh saat melihatnya. Hingga saat dikremasi pun sang ibu dan Jisoo menangis. Suatu hari di saat dirinya tengah istirahat dari bekerja, tiba-tiba saja ia memberikan uang kepada rekannya. Lalu pergi ke kamar mandi dan melihat tulisan yang berada di sana membuatnya menangis.
Kini Choiji berada di dalam jiwa sang ibu. Ia menyadari betapa sedihnya atas kehilangan dirinya. Dad selalu tahu semua kesalahannya, dan ia harus menebus dengan bagaimana rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang ia sayang. Banyak orang yang sudah lansia terus berjuang untuk bertahan hidup. Choi merasa malu atas kematiannya. Sang ibu harus merasakan sakit rematik saat menaiki tangga. Dan sesampainya di rumah, ia membuka rekening tabungan untuk menyicil rumah yang akan diberikan kepada Choiji di saat dewasa nanti. Suatu hari, ia pergi dan tertidur di dalam KRL. Ia terbangun karena stasiun pemberhentian sudah tiba. Yang ternyata sang ibu setiap hari selalu datang menuju kolombarium Choiji. Melihatnya pun Choiji hanya bisa menangis. Sang ibu yang mempunyai hobi mendaki, ia nekat pergi sendiri dengan kondisi kakinya yang rematik. Ia pun terjatuh ke dalam jurang dan tidak ada seorang pun yang menolongnya karena sudah malam hari. 도와주세요. Tetapi keesokan harinya ia tersadar sudah berada di rumah sakit. Kita diperlihatkan kilas balik kehidupan Choiji dari awal bertemu Jisoo sampai kegagalan dan kebahagiaan dalam hidupnya. Ia tersadar bahwa di dalam kehidupan jika kegagalan itu wajar, asalkan terus maju menghadapinya. Scene berganti kepada Choiji yang sudah berpindah ke dimensi lain. Ia menghampiri Dad dan selesai menjalankan hukuman. Ia mengakui merindukan Dad. Choi berlutut memohon untuk menembaknya sekali lagi. Karena peluru sudah habis, Dad menolaknya. Choi terus merengek agar Dad memberikan kesempatan dirinya untuk hidup kembali seperti Choiji seutuhnya. Karena ia ingin memeluk ibunya terakhir kali. 엄마를 다시 한번 안아드리고 싶어요. Choiji menangis terseduh-seduh. Dad menyuruh Choiji untuk bersiap-siap menghadapi hukuman dari Tuhan. Tapi sebelum terjadi, Dad akan memberikan peluru dan pistol terakhir yang spesial kepada Choiji untuk hidup kembali seutuhnya. Lalu Choiji pun menembakkan pistolnya ke dirinya sendiri. 엄마. Dan film Death Game pun tamat dengan Choiji yang terbangun pada tubuhnya sendiri sebelum dirinya bunuh diri.